Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Kali ini bukan sekadar perang senjata, melainkan perang strategi yang jauh lebih kompleks. Di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda sejak akhir Februari 2026, Iran mulai memainkan langkah-langkah cerdas yang membuat Amerika Serikat berada dalam posisi sulit. Bahkan, bisa dibilang tertekan tanpa diserang secara langsung. Lalu apa sebenarnya siasat Iran? Langkah pertama datang dari jalur diplomasi. Iran mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat yang berisi sejumlah poin penting, seperti pencabutan sanksi ekonomi, penarikan pasukan ISAM dari Timur Tengah, serta jaminan untuk menghindari konflik di masa depan. Sekilas, proposal ini terlihat seperti upaya damai. Namun ada satu hal yang membuat Amerika Serikat tidak puas. Iran tidak menjadikan isu nuklir sebagai prioritas utama dalam pembahasan. Bagi Amerika Serikat, program nuklir Iran merupakan garis merah yang tidak bisa diabaikan. Tanpa membahas hal tersebut secara serius, proposal tersebut dianggap tidak lengkap. Disinilah letak strategi Iran. Proposal ini bukan sekadar tawaran damai, tetapi juga tekanan diplomatik. Iran seolah ingin mengatur arah negosiasi sesuai kepentingannya sendiri. Langkah kedua yang lebih strategis adalah penguasaan jalur energi global, khususnya Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital bagi distribusi minyak dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati wilayah ini. Artinya, siapa yang mengontrol Selat Hormuz memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Iran memanfaatkan posisi ini dengan cermat. Alih-alih melakukan blokade total, Iran menerapkan aturan baru. Kapal-kapal yang melintas diwajibkan berkoordinasi dengan otoritas Iran. Jika tidak, mereka bisa dianggap sebagai ancaman. Strategi ini sangat efektif. Iran tidak perlu menyerang langsung Amerika Serikat. Cukup dengan mengontrol jalur perdagangan minyak, dampaknya sudah terasa secara global. Harga minyak berpotensi naik, distribusi terganggu, dan tekanan ekonomi meningkat. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Sebagai respons diluncurkan sebuah operasi militer untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Misi ini bertujuan memastikan kapal-kapal sipil tetap bisa melintas dengan aman. Namun bagi Iran, langkah ini dianggap sebagai bentuk provokasi. Setiap kehadiran militer tambahan di wilayah tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Ketegangan pun semakin meningkat. Dalam beberapa laporan, disebutkan adanya insiden antara kapal-kapal yang beroperasi di wilayah tersebut. Meskipun masing-masing pihak memiliki versi yang berbeda, situasi ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan sangat rentan. Kesalahan kecil saja bisa memicu konflik yang lebih besar. Kedua negara kini berada di titik yang sangat sensitif. Hubungan yang sudah tegang berpotensi berubah menjadi konflik terbuka kapan saja. Kini, dunia menunggu bagaimana langkah selanjutnya. Apakah ketegangan ini akan mereda melalui diplomasi, atau justru berkembang menjadi konflik yang lebih besar? Apakah perang akan terjadi? Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Amerika Serikat akan kembali terlibat dalam perang? Hingga saat ini, belum ada keputusan pasti. Namun pernyataan dari pihak Amerika menunjukkan bahwa opsi militer masih terbuka. Di sisi lain, Iran tampaknya tidak secara langsung menginginkan perang besar. Strategi yang digunakan lebih mengarah pada tekanan jangka panjang. Iran berusaha memanfaatkan posisi geografis dan pengaruhnya terhadap jalur energi dunia untuk menekan lawan tanpa harus berhadapan langsung di medan perang. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang besar, sementara Iran memainkan keunggulan geografis dan taktik ekonomi. Konflik ini bukan hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga pada stabilitas global, terutama dalam sektor energi dan perdagangan.